Pameran lowongan pekerjaan Job Fair kembali digelar oleh Pemprov Jakarta di Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka langsung acara tersebut. Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka lowongan kerja atau Job Fair gelombang ketiga di Jakarta Timur, tepatnya di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Pulau Gadung. Job Fair gelombang ketiga ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ada 37 perusahaan yang membuka 2037 lowongan pekerjaan dan berlangsung mulai Selasa ini hingga Rabu esok. Job Fair ini digelar untuk kembali menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran khususnya di wilayah Jakarta. Dia mendapatkan pekerjaan lebih mudah, lebih gampang tanpa harus effort yang berlebihan, berdesak-desakan dan sebagainya. Acara Job Fest ini di Jakarta Timur sudah ketiga kali dan setiap kota nanti 3 kali, sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh. Ya, pemirsa, peringatan HUT ke-80 RI di Desa Kalong Sawah, Jasinga, Bogor diwarnai bentrokan warga. Bentrokan diduga dipicu dendam lama antar pemain sepak bola. Bentrok antar warga Kampung Parung Sapi dengan Kampung Petei, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi. Dalam kejadian tersebut, 1 orang tewas. Peristiwa bermula setelah pertandingan final sepak bola antar desa di lapangan Desa Kalong Sawah. Di tengah permainan, warga salah satu kelompok dari Kampung Petei menyerang warga Kampung Parung Sapi, sehingga bentrok antar warga terjadi. Peristiwa bentrokan terus berlanjut pasca pertandingan usai pada saat supporter Parung Sapi melintas di Kampung Petei. Rombongan supporter dilempari batu sehingga bentrokan kembali terjadi. Tapi tidak ada penyelesaiannya seperti apa. Baik pemerintah desanya maupun dari aparat mananya, kita tidak menyalahkan aparatnya. Cuman penyelesaian ini tidak ada titik temu. Puasan ke semuanya warga, karena ini kan kita antar kampung lah. Bagaimana mestinya bisa menjaga kemusipan ini. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Kalau juga ada harapan kita bersama. Ini karena ada kemarin bertanya kepada pihak Parung Batu juga, dengar-dengar ini panitia. Ini awalnya penyelenggara Pordeskap Desa Kalong Sawah. Jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman Garisul yang tak jauh dari rumah korban. Sejumlah kerabat dan saudara korban turut hadir dalam pemakaman tersebut. Hingga saat ini petugas kepolisian belum memberikan keterangan secara resmi atas kejadian bentrokan antar warga tersebut. Sementara itu, pemirsa, penertiban bangunan liar di Padang, Sumatera Barat mendapatkan perlawanan. Pemilik bangunan yang menolak digusur mengusir petugas Satpol PP, bahkan hingga menggigit jari tangan petugas. Pemilik warung tak kuasa menahan amarahnya ketika sejumlah petugas Satpol PP hendak membongkar bangunan warungnya yang berada di badan jalan kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Berusaha mempertahankan warungnya, wanita pemilik warung ini terus mengamuk hingga menyerang petugas Satpol PP yang akan memindahkan barang-barang di dalam warung. Pemilik warung akhirnya menyerah dan hanya bisa pasrah menyaksikan tempat jualannya dibongkar petugas. Namun, satu petugas Satpol PP wanita terluka di jari tangannya dan lantaran digigit pemilik warung yang mengamuk. Kita dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang bersama dengan pihak Kecamatan Padang Utara melakukan penertiban bangunan liar yang berada di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Padang Utara. Untuk lokasi tersebut mendirikan bangunan di fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Sebelumnya, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya. Namun, imbauan itu dihiraukan hingga berujung pada penggusuran paksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Pati berencana kembali menggelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP dan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 400%. Pembatalan kenaikan PBB ini akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah per tahun. Nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan daerah. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan PBB sebesar 400% hingga akhir Desember 2025 mendatang. Batalnya kenaikan tarif PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar dari total 88 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, Bupati Semarang menyebut pembatalan kenaikan PBB tidak akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang karena pemerintah akan mencari sumber dana melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Sebelumnya, kenaikan PBB sebesar 400% di Kabupaten Semarang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial. Minta bantuan sekian, jangan. Sifatnya, Bapak Ibu. Dari Pak Mendagri ada surat edaran terkait dengan masalah pajak dan juga retribusi. Kemudian kami tidak lanjuti bahwa kami mengadakan rapat lanjutan, yaitu kami mengambil keputusan kenaikan NJOP yang berdampak kepada kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 kami batalkan. Artinya yang naik itu nanti turun sama dengan tahun 2024. Kemudian yang turun tetap turun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan solusi dari persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Mendagri juga mengimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpijak kepada rakyat. Mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk yang pertama agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur. Seluruh daerah, kabupaten kota yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak termasuk NJOP, penyesuaian NJOP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan.